Ada ayat kursi yang dipajang di dinding, apa hukumnya? Bagus. Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas, boleh menulis ayat, ditulis ayat kursi, ditulis, setelah ditulis masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis masukkan ke dalam air minum, mandikan bagi perempuan yang payah melahirkan. Riwayat dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, langsung sahabat Nabi, diminumkan, dimandikan. Tapi yang sudah dibaca cara pertama dituliskan, masukkan ke dalam. Atau mangkok itu mangkok putih model gini, ditulis pakai spidol yang tintanya yang buat tinta racun, nanti diminum mati dia. Tulis di mangkok itu tulis Allahu Akbar, habis itu disiram air, airnya diminum. Kalau ibu bapak ibu pergi umroh nanti ke Makkah, ada tuh namanya mangkok ayat kursi. Namanya mangkok ayat kursi. Mangkok itu memang sudah dicetak ayat kursi, ada ayat kursi adalah, nah, tinggal tuangan atau tulis sendiri. Oleh sedangkan itu apalagi dinding. Ketika ada orang mau menghapus kaligrafi dari dinding Masjid Nabawi, semua kaligrafi di dinding hapus karena ini bid'ah nih. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi rahimahullah waktu itu mengajar 15 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah. Apa kata Syekh Syahrawi? Ketika kalian melihat kaligrafi yang indah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Oh, indahnya, Masya Allah, Subhanallah. Di mana letak haramnya, kata Syekh Syahrawi? Maka sampai hari ini kaligrafi di dinding Masjid Nabawi masih tetap utuh. Oh, cantik, indah. Jadi kalau ditulis masalah dalil menulis, oh, dalil menulis disiramkan ke air, ditiupkan, ini ada dalilnya. Bukan kita membuat-buat, memang sudah ada dari sejak zaman salafus saleh. Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah, karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun saya, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Ada namanya sifat silbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Kalau sifat 20 itu bid'ah, berarti ilmu usul fikih juga bid'ah. Karena ilmu usul fikih itu baru ada muncul tahun 204. Nama kitabnya Ar-Risalah, yang menulisnya Rabi' Al-Muradi, yang nyuruh nulisnya Imam Syafi'i. Rabi' Al-Muradi, sini sebentar, datang mau Rabi' Al-Muradi, tolong tulis kitabku Ar-Risalah. Itulah ilmu usul fikih. Berarti bid'ah lah ilmu usul fikih itu baru ada abad ketiga, tahun 204 zaman Imam Syafi'i. Kalau begitu ilmu hadis juga bid'ah, karena ilmu hadis belum ada pada zaman Nabi. Ilmu hadis baru ditulis oleh Rama Hurmuzi pada abad keempat. Nah, jadi orang ini jahil bin Bahlul, gak paham dia. Semua itu dasarnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu pakai sifat 20, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup mau mengkaji ini dari awal? Coba tunjukkan mana ayat-ayat tentang sifat Allah. Membaca aja pontang-panting. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Begitu dibuka, coba baca. Bentar ya, kita buka Quran depak dulu. Kembali ke Quran melalui terjemahan Departemen Agama. Begitu juga dengan sifat 20. Ente kalau mau berijtihad, ya beristilah. Mau buat sifat berapa? Mau sifat 100, mau sifat 200. Jangan salahkan ijtihad ulama. Ulama menggodok itu, maka dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamin bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, hayun, sama, basar, kalam. Ini tentang masalah sifat 20 tidak bid'ah, ijtihad ulama dalam masalah akidah. Apabila sholat taubat, apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap waktu sholat, Pak Ustaz? Sholat taubat dilaksanakan unlimited edition.
pagi, petang, siang, sore, malam. Buya Hamka baca Quran. Buya Hamka baca Quran. Sudah baca Quran, salat sunat 2 rakaat. Datang anaknya Irfan Hamka nanya, Buya tadi salat apa? Salat sunat taubat. Loh, memangnya Buya dosanya apa? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah emak. Aku takut tauhidku rusak. Tengok lembutnya hati Buya Hamka. Sedangkan mengingat istrinya saja dia salat sunat taubat, takut tauhidnya rusak. Ingat istrinya, apalagi kalau ingat istri orang. Bila sholat witir pada waktu malam tidur dilaksanakan, tapi sholat tahajud ketika tidak dapat dilaksanakan, apakah witir tersebut boleh? Ya, yang paling seelok-eloknya tahajud ditutup dengan witir, itu yang paling bagus. Karena kata Nabi, ij'alu akhir salatikum laila al-witra, jadikan salat kamu terakhir malam witir. Nabi melaksanakan 8 tahajud ditutup dengan witir 3, itu paling bagus. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah, makanya jangan baca hadis satu saja, hadis itu banyak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, Ausani khalili, orang yang paling aku sayangi, orang paling kucintai Muhammad SAW, berpesan kepadaku an utira qabla naum, supaya aku witir sebelum tidur malam. Ini banyaknya hadis ini menunjukkan keringanan bagi kita yang susah bangun malam karena musafir, karena lembur, karena kerja berat. Maka sebelum tidur malam witir. Nanti kalau malamnya bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Kalau tidak terbangun sampai subuh Pak Ustaz, ya mau gimana, memang sudah tak terbangun-bangun. Witirnya sah, tidak ada hubung kait dengan tahajud. Dia bukan macam wuduk sama salat. Siapa yang salat tidak pakai wuduk, salatnya tak sah. Dia tidak ada hubung kait. Siapa yang hanya witir saja tidak tahajud, maka witirnya tak diterima. Dah, witirnya tetap sah, diterima. Nah, ini tentang masalah witir sebelum tidur. Bagaimana salat tahiyatul masjid dilakukan bila azan sudah dilaksanakan, sedang atau sudah dilaksanakan. Kalau kebetulan ibu bapak masuk masjid, muazin sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegak, jawab azannya. Kenapa nunggu jawab azan? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali hayya 'alas shalah falah diucapkan la haula wala quwwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal hadiyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'ata, ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Itulah yang paling afdal. Jawab azan, tutup doa wasilah, habis itu baru sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid qobliyah, misalnya besok subuh, yang paling bagus datang cepat, zikir, baca Quran, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat. Tapi kalau ada yang sholat sunatnya di rumah, rumahnya dekat, sholat sunat di rumah tak jadi masalah. Tapi kalau kira-kira rumahnya jauh, bagus datang cepat. Nabi sholat sunatnya di rumah. Nabi sholat sunat di rumah, jarak dari tempat mimbar Nabi ke rumah 22 meter. Nah, balik dari sini ukurlah, yang 22 meter sholat di rumah. Tapi kalau terlalu jauh, nanti dia datangnya masbuk, lambat terus. Ada hadis lain menyebut intizarus sholat. Ini rumah kamu jauh dari sholat, belok kanan Pak Ustaz, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, sampai dia pun tak ingat dah berapa kali belok. Oleh sebab itu maka pilihannya dua. Kalau dia datang cepat, bagus. Tapi kalau dia datang terlambat, hanya cukup untuk 2 rakaat. Nampak sudah jam dinding. 2, hanya tinggal 2 menit lagi. Tak mungkin 2 salat. Maka laksanakan qobliyah subuh saja. Karena tak mungkin tahiyatul masjid. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau yang dilaksanakan qobliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datang lambat terus. Ustaz, apa pakai celana harus di atas tumit? Oh, maksudnya celana potong mata kaki maksudnya. Macam mana pakai celana di bawah tumit? Kotor lah, terpijak tai ayam. Ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai kain, pakai jubah, pakai celana bagi laki-laki di bawah mata kaki, maka masuk neraka. Maka gara-gara hadis ini banyaklah orang memotong celananya. Potong-potong. Akhirnya seorang bapak
marah kepada anaknya karena anaknya menggunting semua celana. Waktu anaknya dilarang, anaknya mengatakan, "Papa masuk neraka, celana papa, mari biar ku gunting." Oh, ini mau ditinjunya anaknya. Pakciknya nelpon ke saya, "Man, ya ini udah perang ini di rumah nih. Pak, anak ini mau motong celana bapaknya, bapaknya sudah mau ngamuk. Gimana nih?" Saya bilang, "Itu tak bisa lagi diceramahi. Bawa pindah ke rumah kamu agak berapa, tapi hati-hati celana kau pun dipotongnya juga." Dia tak bisa, dia udah dipahamkan begitu. Pokoknya tak ada tawar menawar. Di bawah mata kaki, masuk neraka, potong. Hadisnya tidak satu, tuan. Ada hadis satu lagi, "Manjarra thawbahu khuyala." Siapa yang memanjangkan kaki celana karena sombong. Kalau tidak sombong, ora opo-opo. Kalau tidak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Azhar. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kenapa Ustaz bisa hafal banyak dalil itu? Saking seringnya ditanya orang. Itu yang saya bilang,